laboratorium beserta fungsinya. Pertama, gelas ukur berfungsi mengukur volume dengan ketelitian yang sedang. Kedua, glass beaker berfungsi sebagai wadah larutan pencampuran dan pemanasan sederhana biasanya dalam volume yang lebih besar. 3. Botol reagen untuk menyimpan larutan kimia supaya steril. 4. Erlenmeyer 5. Cawan Petri berfungsi untuk menumbuhkan dan mengamati mikroorganisme pada media padat. Yang keenam, ada pengaduk L untuk meratakan inokulum di permukaan agar. Yang ketujuh, ada tabung reaksi. Kedelapan, ada rak tabung reaksi. Dan yang kesembilan, pipet ukur beserta pipet pump. Kesebelas, ada karet penghisap. Yang ke-12, ada timbangan analitik. Ke-13, ada hot plate stirrer. Ke-14, ada bunsen dan jarum inokulum. Yang ke-16, ada spektrofotometer berfungsi untuk mengukur absorpsi cahaya. Yang ke-17, ada water bath. Ke-18, ada inkubator. Ke-19, ada oven. Dan yang terakhir, ada autoclave. Media kultur dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, susunan kimia, dan fungsinya. Yang pertama, ada media padat mengandung agar 15% sehingga setelah dingin menjadi padat. Nutrien agar. Media padat ini digunakan untuk ragi, bakteri, jamur, dan kadang mikroalga. Nah, media ini dibedakan menjadi 3 menurut bentuk dan wadahnya. Yang pertama ada media tegak, jadi menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadah. Yang kedua ada media miring, menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan sehingga permukaan media itu menjadi miring. Dan yang ketiga ada media lempeng, menggunakan petri dish atau cawan petri sebagai wadah. Yang kedua, ada media semi padat atau semi solid mengandung 0,3 sampai 0,4% agar sehingga teksturnya itu kenyal, tidak padat penuh namun juga tidak cair. Nah, digunakan untuk melihat motilitas pertumbuhan anaerob. Yang ketiga, ada media cair atau liquid, jadi tidak mengandung bahan pemadat, digunakan untuk pertumbuhan kultur besar. Yang pertama, media alami atau non-sintesis seperti ekstrak kacang, daging, telur, atau sayur. Jadi dibuat dengan bahan alami. Yang kedua, ada media semisintesis mengandung campuran bahan alami dan sintesis, contohnya PDA yang dibuat dari ekstrak kentang, dextrosa, dan agar. Nah, selanjutnya ada media sintesis tersusun dari senyawa kimia. Pertama, media basal sebagai media dasar untuk pembuatan media lain, misalnya nutrien bond. Yang kedua, ada media non-selektif mendukung pertumbuhan berbagai mikroorganisme seperti nutrien agar. Media selektif mendukung pertumbuhan mikroba tertentu sekaligus menghambat yang lain, misalnya thymometrin agar. Media diferensial digunakan untuk membedakan mikroorganisme berdasarkan perubahan warna atau pola pertumbuhan. Selanjutnya, ada media diperkaya atau enrichment ditambahkan nutrisi tertentu untuk merangsang pertumbuhan mikroba secara spesifik. Oke, selanjutnya ada prinsip dan metode sterilisasi. Sterilisasi adalah proses menghilangkan semua mikroorganisme, termasuk spora, dari alat atau media agar bahan tersebut benar-benar steril. Menurut Denders et al. Pada tahun 2020, ada 4 metode utama. Yang pertama, panas kering menggunakan oven bersuhu 160-170 derajat Celcius selama 2 jam yang bisa merusak protein mikroba. Nah, yang kedua, itu pembakaran langsung atau flaming, yaitu melewatkan alat logam ke nyala api hingga berpijar. Yang ketiga, uap panas tanpa tekanan menggunakan water bath selama 15-30 menit. Dan keempat, uap panas bertekanan melalui autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI selama 15-30 menit. Ini efektif untuk membunuh semua mikroorganisme termasuk spora. Prinsip dasar teknik aseptis. Teknik aseptis adalah prosedur kerja untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme pada sampel, alat, dan lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Utari tahun 2018, tujuannya adalah menjaga sterilitas agar hasil eksperimen tetap valid dan aman. Ada 6 prinsip utama. Yang pertama adalah sterilisasi alat dan media menggunakan autoclave, oven, atau flaming. Yang kedua, ada penggunaan APD seperti sarung tangan, masker, dan jas lab untuk mencegah kontaminasi silang. Yang ketiga, menjaga lingkungan kerja tetap steril. Yang keempat, saat transfer mikroba, hindari menyentuh bagian dalam tabung atau media terbuka.
Yang kelima, lakukan disinfeksi rutin sebelum dan sesudah aktivitas. Dan yang terakhir, penggunaan bonsen untuk menciptakan zonasi steril saat inokulasi. Dalam pengujian mikrobiologi, beberapa aplikasi praktis sterilisasi dan teknik aseptis sangat penting. Pertama, Exclusion Garcinia mangotsana atau manggis dengan natrium hipoklorit untuk menghilangkan mikroba kontaminan, sehingga pertumbuhan jaringan bisa tetap murni dan hasil kultur tetap valid. Yang kedua, ada media kultur disterilkan menggunakan autoklaf sebelum diinokulasi agar hanya mikroba target yang tumbuh dan pengujian menjadi akurat. Yang ketiga, teknik aseptis diterapkan saat pemindahan kultur atau inokulasi, misalnya dengan penggunaan sarung tangan steril dan penangas api untuk mencegah kontaminasi silang dan menjaga integritas kultur. Keempat, permukaan meja kerja dan peralatan laboratorium dibersihkan dengan alkohol 70% atau disterilkan dengan penangas api untuk meminimalkan kontaminasi dari lingkungan serta menjaga keselamatan peneliti. Oke, selanjutnya kesimpulan dari hasil praktikum acara 1 dapat disimpulkan bahwa penerapan metode sterilisasi seperti autoklaf, flaming, dan disinfeksi permukaan serta teknik aseptis saat transfer mikroba dan penggunaan APD menjadi dasar penting dalam pengujian mikrobiologi. Selain itu, pengenalan berbagai jenis media cair, padat, semi padat, sampai enrichment atau diperkaya menunjukkan bahwa pemilihan media harus disesuaikan karena setiap media punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah pustaka yang saya gunakan dalam laporan kali ini. Sekian, terima kasih.